Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali lagi dengan saya ya bosku. Senang menyapa bos-bosku semua yang di YouTube. Mohon maaf sebelumnya ya bosku, dimana ada 4 hari di sini saya tidak ada video ya bosku, karena sedikit ada gangguan sama YouTube saya ya bosku. Jadi saya tidak bisa video dalam 4 hari ya bosku, ya itu dalam kurun waktu 4 hari ya bosku kalau nggak salah. Oke, jadi mohon maaf buat bos-bosku yang menunggu lama ya bosku. Prediksi mungkin ada yang menunggu prediksi dari saya atau referensi dari saya. Mohon maaf dulu karena emang ada gangguan dari YouTube atau gangguan akun saya yang bosku lagi bermasalah. Jadi saya tidak sempat ada video ya bosku. Jadi mohon maaf banget. Jadi di sini saya akan coba kembali. Oke, bakalan bikin referensi untuk laga nanti malam bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, nanti di build kita di 4 hari yang lalu ya bosku, nanti saya akan tampilkan aja itu sesuai dengan prediksi saya yang sharing di grup WhatsApp ya bosku. Di 4 hari yang lalu itu saya ada sharing 2 build. Oke, itu semuanya di jam awal. Rencananya sih kalau kita lurus di jam awal dan next itu kita bakalan ada build selanjutnya, tapi 2 build kita itu malah tumbang ya bosku di jam awal. Jadi tidak ada sharing build lagi untuk berikutnya. Oke, jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di grup WhatsApp. Oke, nanti kita coba bikin lagi ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi. Dan untuk laga 4 hari yang lalu nanti saya tampilkan aja buildnya seperti biasa di awal video. Di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita untuk nanti malam ya bosku. Oke, di laga kita di nanti malam ini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku. 4 ini saya ambil dari Norway Cup dan 1 saya ambil dari Islandia ya bosku. Oke, di sini saya akan awali aja lanjut ke laga kita nanti malam. Di sini saya ambil dari laganya Norway ya bosku. Di Liga Norway, dimana sini tuan rumah Brann yang mempertemukan Fredrikstad ya bosku untuk laga nanti malam. Ini kalau kita lihat dua klub ini, kita bisa lihat di sini Brann lebih diunggulkan ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir yang dijalin oleh masing-masing 2 klub ini ya bosku. Brann ini mampu sapu bersih dalam 5 laganya itu mengantongi kemenangan ya bosku. Dan kalau kita lihat dari performa bintang tamu ya bosku, ini kalau kita lihat dalam 5 laga ini dia lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku, kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat juga dari laga head to head sini Brann mampu mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 laga ini dengan hasil imbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa Brann yang bermain di kandang ini saya rasa bisa lebih unggul ya bosku. Untuk laga nanti malam tidak terlalu sulit bagi Brann kalau saya rasa ya bosku, mencuri 2 gol bermain di kandang ini kayaknya Brann bisa ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasangan handicap dan over-under untuk laga nanti malam, paling bagus laga ini kita bermain Brann di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada spend feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di laga kita yang kedua ya bosku, di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Norway. Oke, di mana sini tuan rumah also berhadapan dengan Sogndal ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari segi performa di sini Sogndal ini lebih diunggulkan ya bosku, walaupun dia bermain di UE. Kalau kita juga lihat performanya Sogndal yang bermain di UE ini juga cukup bagus ya bosku. Dalam 5 laga itu hanya mengantongi 1 kali kekalahan, itu pun dia berhadapan dengan Stad ya bosku, itu juga dia bisa mencetak gol. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku performa tuan rumah di 5 laga terakhir sini, tuan rumah juga kita bisa bilang ini juga cukup bagus ya bosku performanya. Dan dilihat dari laga head to head emang nih also ini lebih mendominasi dengan mengantongi 4 laga bermain di kandang itu menyapu bersih kemenangan ya bosku. Dan kalau kita juga lihat dari laga keseluruhan
Di laga keseluruhan di sini kalau kita lihat emang sini Sogndal ini cukup kewalahan ya bosku kalau berhadapan dengan Olso. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku performa masing-masing dua klub ini, dan dilihat juga dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, saya rasa untuk laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Kalau menurut analisa saya, kemungkinan laga ini bakalan ketat banget ya bosku jalannya pertandingan. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under. Also yang bermain di kanan saya rasa tidak bakalan tumbang ya bosku, dan Sogndal ini saya rasa bakalan tidak terlalu banyak kebobolan. Kemungkinan paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut analisa saya ya bosku. Di sini kalau kita lihat dari gambaran atau odds yang saya baca ya bosku, saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, kalau juga kita lihat dari performa masing-masing dua klub ini ya bosku. Di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga tim lawan ini bermain di Sogndal dinahan seperempat atau bisa bermain di under 23 seperempat. Oke. Kemungkinan laga tim malam ini saya lebih bermain di over under ya bosku, bermain di under 23 seperempat untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang dengan skor 1-1 untuk laga nanti malam. Oke. Next ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Norway. Oke, dimana sini tuan rumah Sandnes ini berhadapan dengan Rosenborg ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi performa sini Rosenborg ini jauh lebih diunggulkan ya bosku. Kalau juga kita lihat dua klub ini beda kasta ya bosku. Di sini Rosenborg yang lebih diunggulkan. Kalau juga kita lihat emang dari 5 laga terakhir di sini Rosenborg kita bisa lihat memborong 4 laga kemenangan dan 1 laga itu dimenangkan oleh Sandnes ya bosku, itu tahun 2013. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari masing-masing performa dua klub ini, dan setelah saya analisa dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, paling enak laga ini kita pegang Rosenborg di handicap 3/4 atau bermain di under 3. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-0 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di laga keempat di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Norway bosku, di mana sini tuan rumah Kisa berhadapan dengan Trondheim ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi kualitas ya bosku di 5 laga yang dialami oleh masing-masing dua klub ini, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kita bisa bilang ya cukup seimbang ya bosku. Dan dilihat dari laga head to head emang Trondheim ini mampu mengantongi laga terakhir itu dengan skor 5-1, dan 3 laga ini dikantongi oleh Kisa dan 1 laga itu dengan hasil imbang ya bosku. Kalau kita lihat dari track perjalanan masing-masing dua klub ini, saya rasa sini Trondheim ini lagi berada di peningkatan performa ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhirnya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk laga tim malam, kemungkinan Trondheim ini bisa menangkan laga itu dengan skor tipis. Kalau menurut saya bosku, kemungkinan Trondheim ini bisa mengantongi hanya selisih 1 gol ya bosku, itu paling banyak kalau menurut saya. Oke. Tapi untuk laga nanti malam ini saya lebih bermain aman ya bosku. Untuk laga nanti malam bosku bisa pegang Trondheim di handicap seperempat atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ke-5 atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya pergi ke Liga Islandia. Di sini tuan rumah Folder yang menjamu Kofangur untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Kofangur yang berada di peringkat 3, sedangkan Folder yang sini berada di peringkat 7 ya bosku. Dan dilihat juga dari 5 laga masing-masing dua klub ini yang dijalani ya bosku. Kalau kita lihat dari track 5 laga terakhirnya nih Kofangur lebih diunggulkan ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head sini kita bisa bilang dua klub ini juga cukup seimbang ya bosku performanya. Jadi kalau saya rasa ya bosku untuk laga nanti malam ini Kofangur yang bermain di web tidak bakalan tumbang ya bosku. Kalau menurut saya paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, atau enggak sini Kofangur ini bisa menangkan laga dengan skor tipis atau hanya selisih 1 gol kalau menurut saya ya bosku. Podlir yang bermain di kandang saya rasa juga bakalan agresif ya bosku untuk laga tim malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini
Kopanggur dinahan seperempat atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 laga yang saya bahas, dan kita lanjut aja pergi ke kesimpulan laga kita nanti malam. Dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Silahkan bos-bosku simak kembali ya bosku. Jika nanti ada kesamaan feeling atau kesamaan prediksi, mari kita gaskan. Tunggu apa lagi? Oke, utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke, jika ada kesamaan feeling, yuk kita tancap gas untuk laga nanti malam. Oke, semoga hoki laga nanti malam. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.